Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dari permulaan sampai hari ini. Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menopang, dan Tuhan telah memberikan firman yang hidup kepada kami, anak-anak Tuhan yang kau pilih dan yang kau berikan rindu untuk mendengar dan mengerti rencana Tuhan. Kami berdoa kiranya pada malam ini Roh-Mu yang suci bekerja sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, dan Engkau mempersiapkan hati kami untuk menerima baik teguran, pengajaran, peringatan, maupun pendidikan rohani melalui firman-Mu yang akan membangunkan kami masing-masing. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, bersihkan dia dan beri kekuatan kepada dia, baik di dalam rohani maupun di dalam jasmani, sehingga dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan memberikan bangunan yang sungguh untuk mendidik dan membentuk kami di dalam iman yang teguh di dalam melintasi jalan hidup di dunia ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Siapa yang sudah mengikut kebaktian dari hari pertama sampai sekarang? 3 kali semua ikut, coba angkat tangan. Ya. Siapa yang sudah 2 kali angkat tangan? Siapa yang hari ini baru datang angkat tangan? Kemarin kemana lu? Kemarin dulu kemana? Saudara kira kesempatan gampang. Kalau saya mau datang, dan mau datang yang sudah. Ini sikap yang tidak benar. Karena tidak pernah kebaktian saya acak-acak berkhotbah. Selalu dari malam pertama sampai malam terakhir berurut. Sehingga itu kebenaran yang bersinambungan disampaikan hari dengan hari. Pada hari pertama kita berkhotbah tentang pekerjaan siapa? Allah Bapa. Kemarin kita sambung dengan pekerjaan Allah Anak. Dan hari ini kita akan bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Apakah benar orang yang ke gereja semua mencari kebenaran? Tidak tentu. Ada orang ke gereja karena bosnya Kristen. Dia ikut-ikut Kristen supaya dati PHK kan. Ada orang ke gereja karena memang kebetulan tidak ada pekerjaan, ing bo taulo, lalu waktunya kebanyakan coba cari lihat apa di situ. Ada orang ke gereja karena katanya ada cewek yang cantik, jadi dia lihat-lihat. Ada yang ke gereja mau cari pergaulan lebih luas, orang-orang agama yang dianggap baik. Tetapi ada semacam orang yang datang untuk mengikut kebaktian karena rindu akan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, saya sudah berkata kepada saudara, setiap kali kebaktian saya berdoa supaya Tuhan merubah jam-jam di dalam kebaktian itu menjadi kesempatan-kesempatan eksistensial moment. Apa itu? Yaitu sesuatu momen yang berada secara mengkaitkan kekekalan dengan kesementaraan. Kita hidup berapa puluh tahun, ada waktu-waktu yang kita sadar kehadiran Tuhan. Yang kita dibangunkan daripada ketiduran. Dan saat-saat itu menjadikan ingatan yang mendalam. Tidak mengukir hidup rohani kita. Sehingga engkau kalau lihat kembali, berapa puluh tahun yang lalu saya dilahirkan. Selama dilahirkan, beberapa jam, beberapa menit, berapa detik yang khusus saya sadar. Dan saya mengerti apa hubungan saya dengan Tuhan. Itu saya sebut sebagai existential moment. Kalau waktu sudah berubah menjadi existential moment, saudara meningkat dari berhidup sebagai binatang menjadi manusia. Kalau hidup itu berubah lagi, engkau merubah waktu menjadi kesadaran kekekalan, engkau menjadi rindu kepada firman. Nah, makin banyak waktu yang mekanis, waktu yang sangat pasif, waktu yang secara natural,
berubah menjadi momen supernatural. Makin banyak waktu itu dirubah sebagai existential moment, makin engkau terbentuk sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan. Ini satu dalil yang banyak orang tidak sadar. Sehingga ikut kebaktian rutin, Sabtu Minggu ke gereja, orang nyanyi, ikut nyanyi, orang ngantuk, engkau ngorok. Orang pulang, engkau pulang. Dan never change, never transform, never has anything significant in changing your time from temporality in connect with eternity. Akibatnya adalah setelah mati, semua tidak tahu. Seperti sudah Kristen. Tadi pagi saya mengatakan abad ke-21 banyak penyelewengan orang Kristen yang direncanakan oleh setan. Termasuk menciptakan jumlah yang banyak di gereja. Kelihatan maju, kelihatan kebangunan rohani terjadi besar-besaran. Tetapi hanya mengumpulkan manusia-manusia egois dengan memakai istilah gereja, memakai istilah Kristen untuk menipu diri. Saudara-saudara. Jadi kalau engkau melihat orang berdoa sungguh-sungguh, waduh hebat loh. Sepertinya dia cinta Tuhan sekali. Coba didengar apa yang didoakan. Semua doa tidak mengekspresikan iman. Doa semua bukan mengutarakan dia rindu sama Tuhan. Hanya mengutarakan keegoisan dia sendiri. Saya mau kaya. Saya mau kuasa. Saya mau berkat. Saya mau sukses. Saya mau makmur. Saya mau dagang banyak profit. Tuhan berkati saya. Jadi itu kegiatan agama hanya dirubah menjadi pengutaraan egoisme. Itu sebab kalau demikian yang senang bukan Tuhan, yang senang setan. Biar gereja banyak orang. Banyak anggota ribuan. Semua adalah orang egois yang memperalat nama Tuhan. Gereja itu Tuhan senang tidak? Tidak. Tuhan mau lihat siapa menyangkal diri. Siapa berkorban. Siapa sungguh-sungguh mau melayani. Siapa rela mengkorbankan diri. Mengikut jejak kaki Kristus. Meneladani Kristus yang adalah anak Allah di dunia menjadi contoh hidup. Kalau gereja sudah menjadi kumpulan orang egois. Gereja sudah menjadi kumpulan ribuan orang yang mati-matian mencari kepentingan sendiri. Maka gereja itu sudah diperalat oleh iblis memakai nama Yesus, nama gereja, nama kekristenan. Lalu menjadi hal yang mempermalukan Tuhan dan menjadi batu sandungan untuk masyarakat. Tetapi di masyarakat masih banyak orang seperti ini kok. Maka orang semacam itu mengajak orang lain. Lalu waktu mengajak, ayo ikut gereja. Engkau kalau datang ke Kristen akan diberkati juga. Mengajak orang lain memakai lagi, mencuri istilah lagi, penginjilan. Saya melayani Tuhan, saya menginjili orang, saya bawa orang kepada Tuhan untuk memperkembangkan kelompok egois yang memperalat nama Tuhan. Dan Tuhan melihat, sepertinya engkau hidup, sesungguhnya engkau mati. Ini kalimat dari Alkitab. Tuhan Yesus berkata dengan tulisan surat kepada gereja di Sardik, bahwa engkau kelihatan seperti hidup, sebenarnya engkau mati. Dan Tuhan Yesus menulis surat kepada gereja di Laodikia, engkau kelihatan kaya, sebenarnya engkau miskin. Sebenarnya engkau telanjang. Sebenarnya engkau sudah tidak beriman. Belilah daripadaku emas, obat mata, dan pakaian putih. Tuhan Yesus menawarkan 3 hal kepada gereja. Pertama, emas. Apa artinya? Ujian yang membuang semua hal-hal yang campur, yang kotor, sehingga tidak menjadi murni. Emas disenangi oleh semua orang, karena emas pernah menerima ujian yang paling berat, dibakar dengan api. Di dalam zaman kuno, emas dan perak dibakar, dicairkan dari pertambangan emas
dan perak dibakar terus cair dan bakarnya kira-kira 7 kali. Kali pertama emas itu sudah leleh, sudah menjadi cair. Lalu semua kotor itu lebih ringan dari emas. Emas jenis beratnya lebih daripada 16. Dari 1 liter air 1 kilo. 1 liter emas 16,7 kilo. Nah dengan demikian dia 16 kali lebih berat daripada air. Itu sebab bahan-bahan batu, kayu, semua kambang ke atas. Semua yang kotor sudah mengambang, yang membersihkan, yang melatih emas itu, dia mengambil semua kotoran itu pergi dari permukaan itu. Dibakar kali kedua. Kali kedua dibakar lagi, kotoran itu keluar lagi, disingkirkan lagi. Lalu bakar ketiga, keempat, lalu kelima. Makin lama, makin bersih. Makin lama, makin halus. Karena sisa-sisa yang kecil-kecil, itu ada debu-debu yang tadi dia kelihatan. Tetapi dibakar sampai 7 kali. Debu-debu yang masih campur di dalam emas yang kurang murni itu naik lagi. Karena hanya yang berat yang sisa. Yang ringan naik terus. Akhirnya 7 kali debunya disapu habis. Disaring semuanya. Sisanya apa? Sisanya hanya apa? Emas. Yang murni dan licin. Begitu licin, begitu rapi, dan begitu bersih. Sehingga kapankah yang melatih, yang menguji emas, tahu kalau sudah selesai, tahu usah bakar lagi. Ini rahasia ya. Sudah mungkin seumur hidup belum pernah dengar ini. Alkitab mengatakan, kau menguji kami. Seperti menguji perak 7 kali. Sampai kali ke-7, yang menguji, yang membakar itu, tahu kalau sudah selesai, sudah bersih. Caranya apa? Dia taruh muka dia di atas permukaan emas itu. Dan dia jelas lihat matanya, alisnya, hidungnya. Semua tercermin beres. Seluruhnya jelas. Dia melihat muka sendiri sebagai bayang-bayang yang tercermin di permukaan emas. Dia mengatakan, oke, tutup api. Emasnya sudah jadi. Bagus tak? Bagus tak? Ilustrasi ngerti tak? Ini cara Tuhan membuat bersih gereja. Kalau Tuhan sudah membersihkan gereja, bersihkan terus. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, I now can see my image in the reflection of my people. Aku sekarang melihat mukaku. Aku mencerminkan parasku melalui umatku yang sudah kubersihkan. Ini gereja yang sejati. Nah inilah caranya kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan banyak orang ramai-ramai. Itu kebangunan rohani. Tidak. Itu kebangunan emosi. Itu kumpulan egois. Kebangunan rohani adalah dibakar dengan emas. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptiskan engkau dengan apa? Air. Tapi ada satu orang yang datang sesudah saya. Dia akan membaptiskan engkau dengan roh dan dengan api. Membaptiskan dengan roh itu adalah diperanakan pula, disucikan. Sesudah itu menjadi orang Kristen yang sejati. Karena sudah dibakar, dibaptiskan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan selesai, engkau sudah menerima pembersihan Roh Kudus, sudah diselamatkan. Cukup tidak? Belum. Akan membaptiskan engkau dengan api. Apa itu? Penganiayaan dan ujian. Gereja abad pertama banyak orang yang dibunuh mati syahid. Ada tidak? Gereja pertama Petrus matinya bagaimana? Petrus matinya disalib terbalik. Paulus matinya dipenggal kepala. Bartolomeo matinya dipaku di atas salib yang berbentuk cross. Yang X modelnya. Jadi kedua kaki buka.
kedua tangan dibuka, lalu dipaku di atas. Satu-satu orang Kristen mati seperti ini. Saya tanya, teologi kemakmuran menjanji orang Kristen kalau percaya Yesus akan menjadi kaya. Kalau percaya orang Kristen akan menjadi sembuh. Akan mendapatkan kuasa Tuhan. Akan diberkati limpah. Tuhan akan memberikan kesuksesan, kemakmuran, profit yang besar kepada engkau. Tetapi Kristus menjanjikan apa? Barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal diri, harus pikul salib, harus kalau perlu mati syahid. Jadi kekristenan di Alkitab dan kekristenan sekarang sudah berbeda. Kita berusaha merombak, melunturkan, mensingkirkan hal-hal yang sulit menjadi orang Kristen supaya gampang menarik orang modern masuk gereja. Gereja seperti itu kalau banyak orang tidak ada gunanya kecuali mereka kembali kepada Alkitab dan menerima penyucian dari Roh Kudus dan pengujian api dan masih berdiri, masih teguh mengikut Tuhan. Barulah Tuhan memperkenan gereja itu. Sebagai orang Kristen, saya tidak berani kendor. Saya sudah hampir umur 70, masih rela diuji oleh Tuhan. Kerja berat. Dan saya tahu, waktu saya makin tua, saya akan makin setia, makin mempertahankan kemurnian di hadapan Tuhan. Tetapi banyak orang makin tidak mau mengikuti kebaktian yang penting. Mereka lebih suka mengikuti kebaktian yang rame-rame. Saya tanya, tahun lalu mestinya Benny Hinn ke Indonesia kan? Tahu enggak? Benny Hinn janji tahun lalu, bukan tahun lalu. Tahun ini. Bulan Februari ke Indonesia. Datang enggak? Saya tanya, datang enggak? Kenapa enggak datang? Tahu? Kenapa enggak datang? Salah satu sebab, $1,4 juta yang harus kirim ke dia, tidak dikirim, dia tidak mau datang. Pendeta-pendeta yang tidak jujur, mereka mengambil perpuluhan menjadi milik pribadi. Itu bukan pendeta, perampok yang pakai jubah pendeta. Tapi engkau tidak sadar. Saudara, kebaktian Stephen Tong tidak usah bayar. Engkau datang tidak bayar. Kebaktian Benny Hinn bayar jutaan $. Coba teliti apa yang dikorbankan dia. Tidak ada sesuatu yang berbobot dari Alkitab. Tapi karena dia membuat satu image yang membuat orang rasa dia besar sekali. Padahal kebaktian dia di beberapa tempat di luar negeri tidak laku, tidak banyak. Kebaktian saya penuh. Tetapi dia berusaha menipu orang bodoh. Dan perpuluhan itu milik pendeta, betul tidak? Tidak. Alkitab tidak pernah mengajar perpuluhan milik pendeta. Enggak ada kok. Perjanjian lama, perpuluhan diserahkan kepada orang Lewi. Karena orang Lewi melayani Tuhan. Orang Lewi itu satu atau satu suku? Jawab. Satu suku itu satu orang atau ribuan orang? Puluhan ribu orang. Dan sekarang kalau ada satu gereja, pendetanya sangat berbakat. Bisa mengajar ribuan orang. Perpuluhan semua orang Kristen dimiliki oleh satu pendeta. Betul enggak? Jawab betul enggak? Itu perampok. Kalau saya mau seperti itu gampang. Anggota saya banyak kok. Anggota saya yang kaya banyak kok. Lalu saya mengatakan perpuluhan milik saya. Saya pendetamu. Oh, saya sudah kaya raya dari dulu. Tapi itu tindakan perampok. Saya tidak mau. Maka saya makin lama akan dibenci oleh banyak pendeta di Indonesia. Ini sudah pasti. Lalu Pak Tong, jangan gitu dong. Bersahabat sama mereka. Kalau kamu berani mengkritik-kritik besok tidak laku kamu. Saya tidak perlu laku. Saya perlu memperkenan Tuhan. Dan mereka akan dihukum oleh Tuhan satu persatu. Karena mereka memputarbalikkan firman Tuhan menjadi teologi yang makmur. Dan sebelum orang lain makmur, mereka makmur sendiri. Makmur dulu dengan meminjam istilah persembahkan uang. Persembahan untuk apa? Untuk diri mereka. Akhirnya mereka menjadi kaya. Lalu orang lain belum mendapat apa-apa.
mereka rebut dulu. Ini penipuan. Pemerintah Indonesia terlalu longgar untuk menguasai gereja, untuk memerintah. Karena dianggap gereja itu milik rohani, jangan disentuh. Orang Amerika pun pemerintah masih kurang ketat. Sehingga di dalam tahun yang lalu mereka menemukan semua pendeta-pendeta karismatik yang paling kaya. Mereka banyak melanggar akan peraturan pemerintah. Mereka sekeluarga pergi bertamasya, semua naik first class. Dan mereka pergi pakai hotel yang paling mahal. Memakai uang yang banyak sekali. Dan mereka mulai diperhatikan satu persatu. Waktu apa yang saya khotbahkan tadi pagi, Jimmy Swaggart, lalu satu lagi namanya adalah Jim Baker. Akhirnya Jim Baker dimasukkan penjara 45 tahun. Pendeta terbesar. Akhirnya divonis oleh Amerika masuk penjara 45 tahun. Yang ketiga saya belum bicara, yaitu Oral Robert. Siapa pernah mendengar nama Oral Robert? Coba katakan. Oral Robert pernah ke Indonesia dan satu kali dia khotbah. Kacau banget. Yesus bisa mati, tetapi Kristus tidak bisa mati. Betul nggak? Yesus mati, Kristus bangkit. Kristus tidak bisa mati, kok bisa bangkit? Bangkit dari apa? Pendengar tidak pakai otak. Karena kalau Roh Kudus bekerja, otak tidak boleh bekerja. Otak kalau ada kerja kamu, bedanya apa sama babi? Setelah khotbah begini, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, waktu itu saya baru umur 30 lebih. Saya melihat ini pendeta-pendeta seperti ini akan merusak kekristenan. Dan orang Kristen yang tidak mau baca kitab suci, tidak mau belajar teologi, dan tidak mau pakai otak, akan rela dirusak, ditipu oleh mereka. Pada waktu Oral Robert melihat Jim Baker bikin sesuatu yang besar sekali dan mendapatkan uang luar biasa banyaknya, dia juga ingin menjadi orang besar, lebih besar, lebih besar. Tidak apa-apa. Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang menjadi besar. Tapi Tuhan Yesus memberikan prinsip, jikalau ada di antara kamu yang ingin menjadi besar, harus terlebih dahulu apa? Melayani sesamamu. Menjadi budak daripada saudara-saudara. Ini kalimat keluar dari mulut Yesus kapan? 1 hari sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saat itu sudah zamannya menghadapi kesulitan penganiayaan yang besar. Yesus sudah mau dimatikan. Murid-muridnya masih merebutan siapa yang mau menjadi lebih besar. Dan 2 murid yang paling baik, mamanya datang kepada Yesus, minta kepada Yesus, kalau boleh, engkau kalau menjadi raja, perdana menteri 2 yang paling penting. 1 menteri kanan, 1 menteri kiri. Anak gua ya. Jangan anak orang lain. Karena gua mamanya. Mama menyerahkan anak menjadi hamba Tuhan. Hatinya itu susah. Apalagi kalau menyerahkan menjadi hamba Tuhan terus kacanya kecil. Tolong dong. Memberikan kesempatan anak saya. Yakobus sama Yohanes. 1 menteri kanan. 1 menteri kiri. Ya Tuhannya, inilah doaku. Wah, rajin berdoa ya. Doanya doa apa? Egois. Tuhan bilang, oh syukurlah. Saya jarang melihat ibu yang begitu cinta aku. Sampai anaknya tua-tua jadi pendeta. Oke, saya kabulkan. 1 kanan, 1 kiri. Begitu? Jawab, lu diam-diam aja mau apa lu? Yesus kabulkan tidak? Yesus mengatakan, cawan yang ku minum, bisakah kau minum? Baptisan yang ku terima, bisakah kau terima? Kalau bisa, saya berkata, jadi menteri kanan, menteri kiri, bukan aku yang menentukan. Bapa di surga yang menentukan. Saudara, jangan kira doamu kalau keras Tuhan pasti dengar ya. Jangan kira kalau engkau beriman pasti Tuhan terima ya. Tuhan Yesus tidak memberikan kesempatan untuk Yohanes dan Yakobus menjadi menteri di kerajaan 1 kanan 1 kiri. Yesus menolak. Akhirnya saya menemukan betul-betul
kedua anaknya satu kanan satu kiri. Betul nggak? Betul. Kanan di mana? Kiri di mana? Rasul di baris. Baris untuk mati syahid. Bukan baris untuk menjadi menteri. Baris untuk dibunuh satu persatu. Yang pertama dibunuh siapa? You tidak baca kitab suci ya. Maka tanya apapun tidak bisa jawab. Rasul Yesus 12. Yang pertama dibunuh siapa? Yakobus. Yang mati terakhir siapa? Yohanes. Ini menteri kanan kiri. Tuhan tidak main-main sama manusia. Kekristenan bisa dirubah. Robahnya cara halus dan kenikmatan besar, tetapi menyeleweng prinsip Alkitab. Pada waktu Yesus datang ke dunia, setan mencobai dia. Berapa kali? Banyak, bukan 3. Sementara 3. Alkitab mengatakan setelah 3 kali mencobai Yesus, sementara setan meninggalkan dia. Berarti datang lagi. 3 kali. Pertama kali, jikalau engkau anak Allah tidak perlu ditambah jikalau. Memang anak Allah kok jikalau engkau anak Allah. Jikalau engkau anak Allah, robahlah batu ini menjadi roti. Karena engkau berkuasa kan? Nah sekarang sama. Jikalau engkau maha kuasa, sembuhkan sakit saya. Jikalau engkau anak Allah, berilah kekuatan, kekayaan, kesembuhan kepada saya. Ini sama seperti setan semua. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Yesus tidak menjawab saya anak Allah, tidak. Karena saya anak Allah tidak perlu diragukan. Tidak perlu ditambah jikalau. Tapi justru saya anak Allah sekarang menjadi manusia hidup seperti manusia biasa. Tidak boleh bersandarkan roti. Saya tidak mau. Pencobaan itu pertama selesai. Yesus menang tidak? Menang. Kedua, bawa dia pergi ke atas bait Allah yang megah, yang tinggi. Engkau loncat dari sini. Alkitab berkata, waktu Yesus memakai Alkitab, setan bilang, saya juga belajar teologi kok. Yang ngerti Alkitab juga ngerti kok. Pakai senjata yang sama. Alkitab berkata, dia akan memakai malaikat untuk menunjang engkau. Sampai engkau tidak terjadi jatuh terpelanting. Dia pakai Alkitab. Yesus mengatakan, jangan menguji Tuhanmu. Itu bukan berarti saya Tuhanmu ya. Kamu menguji aku ya. Tidak. Itu berarti saya hidup sebagai manusia. Tidak boleh mencobai Tuhan. Aku harus taat kepada dia. Karena kitab suci yang dipergunakan oleh setan itu cuma separuh-separuh. Tuhan berkata, engkau jalan, malaikat akan memelihara engkau sampai engkau tidak jatuh. Kalau engkau jalan mengikut Tuhan baik-baik, Tuhan akan memelihara engkau. Dirubah oleh setan. Jikalau engkau lompat, jalan jadi lompat itu apa-apaan ini. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen jalan ikut Tuhan. Tuhan tidak mau kita sembarang lompat. Pokoknya gua lompat, lu mesti tamping ya. Engkau mesti pegang saya, jangan sampai jatuh. Seperti orang, jika engkau belajar, Tuhan memberikan bijaksana kepada engkau. Engkau tidak belajar, Tuhan besok ujian. Aku tidak ada waktu belajar, berilah mujizat. Saya dapat angka 90. Ini mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhanmu. Setan kalah dua kali. Ketiga kali, setan membawa dia ke gunung yang tinggi. Memberikan petunjuk seluruh dunia. Coba lihat, berapa besar kerajaan-kerajaan, kekayaan-kekayaan, kemuliaan-kemuliaan, kekuasaan-kekuasaan. Semua akan kuberikan kepadamu, menjadi milikmu. Seluruh dunia takut kepadamu. Seluruh dunia diperintah olehmu, asal engkau tunduk sama saya 1 kali aja. Saudara-saudara, kalimat paling hebat ini ya. Dia minta Yesus apa? Cuma menyembah dia kan? Tunduk 1 kali saja. Sudah 1 kali, lalu seluruh dunia milik Yesus.
Enak tak? Enak ya? Gampang ya? Gampang tak? Kalau saya mengatakan, coba tunjuk saya satu kali sembah. Saya kasih Mercy 350 SEC. Pemudanya mengatakan, aduh sudah kepingin bajai loh. Kepingin sepeda motor kecil aja, tak ada uang beli. Sekarang hanya satu kali. Dapat Mercy, mau enggak? Bukan saya mau, 50 paling pun. Saya tanya, Yesus mau enggak? Kenapa tidak? Pertama, dunia bukan milikmu. Kau tidak berhak memberikan kepadaku. Enak aja, saya berikan semuanya kepadamu. Punya siapa itu? Itu punya Tuhan. Ya, itu saya yang cipta. Kok sekarang lu yang kasih gua? Kurang ajar lu. You tidak mempunyai sertifikat hak milik. Lalu you memberikan yang bukan punya you kepada saya. Hak apa? Yesus tidak usah jawab. Tidak usah debat. Pokoknya no. Kedua, saya kalau mendapatkan seluruh dunia. Bukan cara ini. Karena Tuhan Allah sudah janji. Memberikan segala bangsa kepadaku. Memberikan ujung bumi menjadi pusakaku. Dan memberikan aku satu tongkat besi. Untuk meremukkan semua melawan aku. Menurut janji di dalam mana? Di dalam Mazmur pasal 2. Mau baca? Mau baca? Ayo baca. Berapa hari ini saya tidak terlalu banyak baca. Tapi saya kutip Alkitab berkali-kali. Sekarang saya mengajak saudara baca. Supaya saudara mengetahui yang dikhotbahkan bukan penipuan. Tapi berasal dari firman Tuhan. Dan bukan sembarangan comot. Tetapi ayat yang asli. Mazmur, semua yang ada kitab suci baca. Pasal kedua. Mazmur pasal kedua. Ayat yang kelima. Maka berkata ia kepada mereka. Dalam murkanya. Dan mengejutkan mereka. Dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku. Di Sion. Gunungku yang kudus. Aku ini siapa? Allah. Melantik rajaku siapa? Kristus. Di mana? Di Sion. Gunungku yang kudus. Sekarang ayat ke-7. Yang dilantik berkata. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Semua. Ia berkata kepadaku. Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yesus anak Allah yang tunggal. Diperanakan dalam kekekalan. Menurut Mazmur pasal 2. Ayat 8. Semua. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi Allah Bapa memberikan apa kepada Yesus? Memberikan apa? Segala bangsa. Dan apa? Pusaka ujung bumi. Seluruh dunia punya siapa? Punya Tuhan Allah. Diberikan kepada siapa? Yesus Kristus. Bahkan bangsa-bangsanya. Seluruh tanah sampai ujung bumi. Diberikan kepada Yesus. Kalau memang dunia ini sudah diberikan kepada Yesus. Perlu tidak Yesus menerima dari setan lagi? Ngerti ya? Nah inilah tempatnya. Maka Yesus melihat apa? Kamu menawarkan aku. Aku memberikan seluruh dunia. Seluruh kekayaan dunia. Seluruh umat dunia kepada engkau. Asal engkau tunduk sama saya. Yesus tidak debat. Tidak pakai ayat lagi. Pakai kedaulatan. Nyala engkau. Dia usir setan. Saudara-saudara. Sekarang kita. Kalau sudah lihat profit. Tidak lihat setan. Langsung tunduk. Pokoknya dapat profit. Banyak hamba Tuhan. Banyak orang Kristen. Melihat profit. Lupa diri. Lupa prinsip. Lupa firman Tuhan. Lupa perintah. Dan peringatan daripada kitab suci. Pokoknya iya. Oke tunduk. Tunduk satu kali. Dapat seluruh dunia. Sekarang dengar kalimat di bawah ini. Jikalau Yesus hari itu. Tunduk menyembah setan. Satu kali saja. Hari ini kita tidak usah mengabarinya. Seluruh dunia menjadi orang Kristen otomatis. Karena diberikan setan kepada Yesus. Semua milik Kristen. Semua menjadi orang Kristen. Semua otomatis
tidak usah diinjili lagi. Dan saya tidak usah berteriak-teriak berkeringat seperti ini. Karena kalau Yesus sudah tunduk kepada setan, setan memberikan seluruh dunia. Dari Eropa sampai ke Amerika, sampai Afrika, sampai Oseania, sampai Indonesia, sampai Batam. Semua otomatis jadi orang Kristen. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi Kristen apa? Kristen yang tidak benar. Karena mereka percaya kepada seorang yang nama Yesus, yang sendirinya menyembah setan. Ngerti? Who are you believing? I believe in Jesus. I worship Him. And who does Jesus believe in? Who does Jesus worship? Jesus worship Satan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sendiri menyembah setan, Kristen itu Kristen asli tidak? Tidak. Maka kita bersyukur ya, kita mempunyai seorang pemimpin besar, Yesus Kristus, yang tidak pernah kompromi. Nah, itulah kekristenan yang sejati. Nah, saudara, saya minta saudara perhatikan. Saya sebagai seorang pendeta, saya tidak boleh menipu anggota saya. Saya tidak boleh mengkelabui. Saya tidak boleh menyimpan sebagian rahasia Alkitab. Tidak bongkar kepada mereka. Lalu mereka hanya kelihatan saya pemimpin besar yang sebenarnya saya sendiri kompromi di hal-hal yang kecil. Saya harus menjadi pemimpin yang hanya berbakti kepada Allah. Hanya menyenangkan Tuhan. Dan saya tidak berkompromi kepada setan. Baru orang yang ikut saya mempunyai iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Di sini engkau melihat banyak orang Kristen menyembah atau takluk kepada pemimpinnya. Tapi pemimpinnya takluk kepada setan. Gereja seperti itu kalau banyak anggotanya, tidak ada gunanya. Gereja itu kalau berkembang, luar biasa bertumbuh, juga tidak ada gunanya. Karena itu hanya mengkumpulkan orang untuk menyembah kepada, berbakti kepada, hidup tersohor kepada pemimpin yang kelihatan terkenal, tapi sendirinya kompromi kepada setan. Saudara-saudara, itu sebab Indonesia sudah zamannya, waktunya sadar dan tidak lagi ditipu oleh semua ajaran-ajaran. Kelihatan benar tapi bukan. Pemimpin kelihatan berkuasa tapi palsu. Dan kelihatan sangat tersohor tapi sendirinya kompromi kepada iblis. Saudara-saudara, kalau saya mau cari ayat, beribu-ribu ayat, engkau terus mengikuti kebaktian. Engkau akan makin lama makin cerdas, makin jernih, makin mengerti. Tapi waktu tidak cukup. Saya harus keliling seluruh dunia membagikan berkat kepada orang lain. Setiap kali kalau saya datang satu tempat, kota itu mempergunakan kesempatan yang langka untuk cepat-cepat menangkap firman Tuhan. Itu orang bijaksana. Tapi melalaikan kesempatan. Dan tentu saya datang lagi. Mungkin 5 tahun, mungkin 8 tahun. Manado akan saya pergi bulan November. Ternyata sudah 18 tahun tidak pergi. Ada kota yang sudah 38 tahun saya belum pernah pergi lagi. Sehingga kesempatan-kesempatan harus dipakai dengan baik. Saya kembali kepada tadi. Perpuluhan punya siapa? Perpuluhan punya Tuhan. Dan Tuhan ambil uang ke surga tidak? Adakah orang kirim uang turut weselnya dikirim kami ke surga? Tidak ada. Tuhan bagikan perpuluhan untuk hamba-hambanya yang melayani. Nah, maka pendeta-pendeta ekstrim karismatik. Perpuluhan milik pendeta. Itu sebab saya harus mempunyai perpuluhan. Itu perampok. Karena 12 suku ada satu suku yang melayani Tuhan. Suku apa? Lewi. Suku Lewi, satu suku di antara 12 suku. Kalau anggap semua suku penduduknya sama. Satu suku 100 juta. Maka 12 suku adalah 1.200 juta. Kalau satu suku 1 juta. 12 suku berarti 12 juta. Kita ambil unit juta ya. 12 suku. Satu suku kalau 1 juta. Maka suku Lewi juga 1 juta. Kalau satu suku pendapatan total adalah 10 juta dolar. Lalu suku itu harus keluarkan perpuluhan. Berarti berapa? Sisa berapa? Kalau suku itu penghasilan semuanya adalah 10 juta.
Lalu berikan perpuluhan berarti berapa? 1 juta. Sisa berapa? 9 juta. 12 suku, 1 suku Lewi mendapatkan daripada 11 suku. Perpuluhan. Berarti semua suku memberikan 1 juta. 11 suku memberikan 11 juta. Maka Lewi dapat berapa? 11 juta ya. Lalu sisanya berapa? Semua 9 juta ya. Sehingga semua suku dapat 9 juta. Suku Lewi dapat 11 juta. Berarti hamba Tuhan mestinya lebih kaya sedikit dari orang biasa. Ini matematika kan. Lu udah mau baca kitab suci di dengar khotbah juga tidur-tidur. Akhirnya tahu semua. Semua memberikan 10. Semua kumpulkan 1 juta 1. 1 juta 1 suku. 11 suku berapa? 11 juta kasihkan 1 suku. Tetapi orang Lewi harus memberikan perpuluhan tidak? Tidak tahu ya. Aduh, lu ditanya apapun atau lu tahu apa sih? Lu cuma tahu Maria dibom. Ritz Carlton dibom. Tapi Alkitab semua tidak tahu. 12 suku semua kasih perpuluhan. 12 di antaranya 11 kasih 1. Berarti 11 juta kasih kepada suku Lewi. Suku Lewi dapat berapa? 11. Mereka semua sisa berapa? 9. Tapi suku Lewi sudah dapat uang. Harus kasih perpuluhan tidak? Harus. Pendeta tidak boleh curi uang Tuhannya. Semua terima honor mesti perpuluhan kasih Tuhan. Maka suku Lewi 11 juta keluarkan perpuluhan. Sisa berapa? 9,9 ya. Ya. Jadi suku Lewi tetap lebih kaya 10% dari orang biasa. Pendeta kalau lebih kaya 10%, tidak apa-apa. Tetapi suku Lewi di dalam pelayanan, dia kadang-kadang kelihatan orang janda. Dia keluarkan uang lagi. Sehingga pelayanan bukan hanya memberikan perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Perpuluhan bukan milik kita. Maka perpuluhan harus otomatis 100% kembali kepada Tuhan. Setelah perpuluhan masih ada uang yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Baru itu persembahan. Di dalam hal ini mungkin engkau seumur hidup tidak pernah mempersembahkan. Engkau cuma keluarkan uang perpuluhan untuk Tuhan. Itu bukan perpuluhan, itu milik Tuhan. Milik Kaisar berikan kepada Kaisar. Milik Tuhan berikan kepada Tuhan. Setelah perpuluhan engkau keluarkan lagi uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Baru itu persembahan. Tahun lalu berapa bulan saya memberikan 80% daripada income saya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan perpuluhan. Lalu saya sendiri makan yang paling sederhana. Tak pernah beli tiket business class. Pakai jas. Seumur hidup tidak pernah beli jas lebih $100. Karena utamakan Tuhan. Tetapi Benny Hinn 1 kali jas pesan di Amerika. Sudah ditemukan pesan di mana. 1 kali pesan jas bayarnya $7.000. Pakai kapal terbang dari uang persembahan. Untuk menikmati. Itu sebab dia mengatakan kalau tidak berapa banyak uang saya tidak datang ke negara itu. Dan banyak orang Kristen tipu tidak tahu. Perpuluhan itu milik satu suku. Milik seluruh kumpulan hamba Tuhan. Tetapi tidak diambil oleh satu orang. Karena dia pemimpin lebih besar. Lalu, saudara-saudara, sekarang kita melihat. Kalau seorang pendeta yang berbakat besar. Dia monopoli, anggota punya puluhan, semua dia ambil oleh dia sendiri. Itu melanggar prinsip Alkitab. Dan karena dia merasa ini cara baik. Itu sebab banyak orang yang tidak belajar teologi. Tapi ada karunia bakat berkhotbah. Dia langsung mendirikan gereja. Heran ya, yang jadi dokter mesti belajar 7 tahun. Yang jadi pendeta boleh belajar 3 bulan. Heran ya? Heran ya? Yang jadi hakim mesti belajar berapa tahun. Dari banyak pendeta yang belajar cuma berapa kursus.
Tetapi dia pakai kuasa yang membuat orang takut sama dia. Tuhan mengwahyukan saya. Tuhan berkata langsung kepada saya. Kamu buktikan enggak? Nggak tahu gimana buktinya ya. Kalimatnya taruh di laboratorium enggak bisa. Mau dianalisa unsurnya juga enggak bisa. Pokoknya percaya sama dia. Sehingga banyak orang Kristen terlalu naif. Saudara-saudara, saya harus membongkar, mengkoreksi supaya kebangunan rohani di Indonesia bukan tergantung berapa jumlah, bukan tergantung berapa hebat berapi-api. Karena banyak api itu bukan api dari Roh Kudus. Nah, ini seru jangan kepada saudara. Satu hal yang saya harus selesaikan sekarang. Tadi pagi saya mengatakan, kalau Tuhan memanggil, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Memikul salibmu sendiri mengikut aku. Tapi Tuhan juga berkata, yang ikut aku, yang membuang segala sesuatu, dia akan mendapatkan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Dan dia akan mendapat hidup kekal. Jadi itulah sebab ada orang-orang yang khusus mencomot ayat yang belakang ini. Dan melupakan ayat yang di depan itu. Sehingga mereka mengatakan percaya Tuhan jadi kaya. Percaya Tuhan menjadi makmur, jadi sukses. Karena ayat-ayat ini yang dipakai. Tetapi Yesus Kristus bukan tidak mau memberi kekayaan kepada kita. Yesus mau kita siap hati untuk menderita dan menyangkal diri dan memikul salib dulu. Yesus bangkit tidak dari kematian? Bangkit. Sebelum bangkit dia apa dulu? Mati dulu dong. Jadi salib mendahului mahkota semua. Menyangkal diri mendahului kesuksesan semua. Mati mendahului kebangkitan semua. Nah, prinsip ini sudah dibuang. Sehingga banyak orang comot Alkitab. Semua ayat-ayat yang paling enak, paling gampang menarik orang. Itu dijadikan bahan khotbah. Dan firman Tuhan yang lengkap, yang sempurna, sudah diabaikan. Sehingga banyak orang cari gereja. Cari yang mana? Yang cocok dengan saya. Cocok dengan saya. Siapa saya? Orang egois. Kalau gereja ini khotbahnya enak saya dengar. Kalau khotbah di gereja itu sangat merugikan saya tidak mau. Nah, itu caranya gereja hancur. Karena banyak orang yang menilai kebenaran melalui standar dosa sendiri yang melarat. Bukan melalui kitab suci yang sempurna. Maka kita perlu kebangunan rohani yang membawa manusia kembali ke firman. Kembali ke firman. Sehingga bukan firman yang dimanipulasi. Bukan firman yang dirubah-rubah. Tapi firman yang sempurna yang merubah kita yang tidak beres. Amin. Kalau saudara betul-betul mengerti prinsip ini, saya mungkin berdoa, Tuhan kasih saya gerakan untuk datang lagi. Mulai dari sekelompok orang yang mau mati-matian berjuang. Bukan sebanyak gereja kerja sama okumeni supaya kelihatan ramai. Tidak ada gunanya. Saya mau setiap kota ada sekelompok orang yang betul-betul sungguh-sungguh murni. Dan sungguh-sungguh aus, sungguh-sungguh lapar akan firman Tuhan. Lalu kita sama-sama menggarap satu kelompok Kristen yang bukan egois. Tapi yang taat kepada Tuhan. Amin. Sekarang saya masuk ke dalam khotbah malam ketiga. Yaitu karya Roh Kudus. Karya Allah Bapa adalah mencipta dan mengwahyukan dan mengirim Yesus Kristus. Ini adalah hal yang besar sekali. Karena jikalau tidak ada dikrit penciptaan, akibatnya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar Allah. If God didn't decree to create, that will be nothing exist besides God himself. Karena Allah berencana untuk mencipta, maka baru ada ciptaan yang terjadi. Karena Allah mau mencipta. Kuasa ciptaan Allah adalah dinyatakan di dalam ekspansi cinta yang beradam diri Allah sendiri. God is love, but God want to share his love.
So the extension of his love becomes the action of creation. Allah mau mengekspansikan kasihnya. Allah mau ada sesuatu yang menerima cintanya. Sehingga dia cipta sesuatu. Dan yang dicipta boleh menampung cinta Allah. Boleh menikmati cinta kasih Allah. Di situ Allah mencipta. Dan yang dicipta berlapisan-lapisan. Yang tertinggi lapisan ciptaan adalah yang dicipta menurut peta teladan Allah. Siapa itu? Manusia. Man is the highest degree, the highest level, the highest living being in the creation order of God. Di dalam ordo Allah menciptakan segala sesuatu yang paling tinggi, yang berhak menerima cinta paling sempurna, yang boleh menikmati persekutuan dengan Allah hanya satu macam, yaitu manusia. Maka binatang tidak berdoa, kucing tidak baca kitab suci. Mereka tidak mengharapkan Yesus datang. Mereka cuma harapkan makan, sudah puber, cari nyonya. Itu kucing. Manusia tidak demikian. Manusia selain perlu makan, perlu nyonya, kita masih perlu menilai apa artinya seni, apa artinya iman, apa artinya hidup, apa artinya moral, apa artinya kebudayaan, apa artinya setelah mati kita kembali kepada Tuhan Allah. Ini ada ciptaan ordo yang paling tinggi. God the Father create, and in creation order, He created man with His own image and likeness. Kedua, Allah menciptakan manusia. Allah rela membagi-bagikan pengertian kebenaran untuk manusia yang dicipta. Maka Allah mengwahyukan. Sekarang saya menguji ya, saudara jawab. Wahyu Allah yang umum dan wahyu Allah yang khusus. Wahyu umum Allah di dalam dua bidang. Pertama, alam semesta. Kedua, hati nurani. Jadi di dalam hati kita memberikan kesaksian. Coba lihat, yang dicipta di luar begitu ajaib. Jadi menjepit kita, kesaksian luar adalah alam. Kesaksian dalam adalah intuisi. Kita percaya Allah ada. Tetapi wahyu umum tidak cukup. Masih memerlukan wahyu apa? Khusus. Maka Allah mengwahyukan secara khusus untuk menambah pengertian selain Allah berada. Melalui wahyu umum kita tahu Allah ada. Melalui wahyu khusus kita tahu Allah yang ada. Allah yang bagaimana? Yang suci, yang adil, yang tegas, yang penuh kasih, yang menyelamatkan. Nah, ini semua atribusi Allah. Semua sifat dan rencana Allah hanya diketahui melalui wahyu khusus. Di dalam alam semesta tidak tahu manusia Allah itu suci adanya. Melalui alam semesta kita tahu Allah mencipta, Allah berkuasa. Tapi tidak tahu Allah menebus. Mengetahui tebusan Allah hanya melalui wahyu khusus. Dan wahyu khusus yang dua wilayah. Pertama, apa? Kitab suci. Kedua, Yesus Kristus. Jadi revelasi kitab suci sama inkarnasi Yesus Kristus. Satu bentuk tulisan. Satu bentuk tubuh jasmania. Ini kitab yang suci cuma satu. Badan yang suci cuma satu. Kitab yang suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Manusia yang suci adalah Yesus yang dilahirkan sebagai manusia yang tadinya adalah bersifat ilahi. Dengan demikian, wahyu khusus membawa kita masuk ke dalam pengertian kerencana dan sifat kekal Tuhan Allah. Kedua. Ketiga, Allah mengirim Kristus. Ini satu karya yang besar untuk menjadi satu pribadi yang mengantarai, menjembatani Allah yang tidak kelihatan dengan manusia yang kelihatan. Menjembatani Allah yang kekal dengan manusia yang ada di dunia. Menjembatani
dia yang mutlak dan kita yang relatif. Menjembatani dia yang kekal dan kita yang di dalam sejarah. Menjembatani dia yang suci dan tidak berdosa dan kita yang tidak suci dan berdosa. Satu-satunya yang berada di tengah-tengah Allah dan manusia, di tengah-tengah manusia sanggup mewakili Allah, di hadapan Allah sanggup mewakili seluruh umat manusia. Hanya satu orang. Siapa? Yesus Kristus. Ini ada karya Allah Bapa. Lalu Kristus. Bagaimana karya Kristus? Karya Kristus adalah di dalam ciptaan Allah, dia adalah arsitek. Di dalam sejarah manusia, dia adalah pengunjung. Di dalam rencana keselamatan Allah, dia adalah penebus. Dan Yesus Kristus menjadi pengantara karena Allah mengutus dia dan dia rela taat. Karena dia rela taat, maka dia diutus ke dunia. Karena dia diutus di dunia, dia begitu rela masuk ke dalam keterbatasan. Perhatikan, yang tidak terbatas bebas tolak. Yang terbatas kurang bebas. Sehingga dari keterbatasan menjadi tidak terbatas, itu bebas luar biasa. Dari tidak terbatas, dilimit, diikat ke dalam keterbatasan tubuh yang berapa puluh kilo. Itu enak tidak? Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Itu korbannya luar biasa. Seperti kalau engkau satu hari boleh pakai 50 juta. Mendadak mulai besok diberikan satu batas. Cuma boleh pakai 5 rupiah. Bagaimana? Masa mulai hari ini saya satu hari cuma boleh pakai 5 rupiah? Engkau rasa terbatas tidak? Itulah. Yesus yang adalah Allah alam semesta. Lahir menjadi satu bayi. A child is given. A son is born. A baby wrapped with a white cloth. That is the Son of God. Waktu dia menjadi manusia dia terbatas. Menjadi seorang bayi. Yang mencipta langit dan bumi. Menjadi manusia yang tidak sampai 100 kilo. Yang berjalan di pinggir laut Galilea. Ini apa? Saya tidak ngerti. Ini namanya cinta kasih Allah. Melimit sendiri. Masuk ke terbatas keadaan manusia. Dan dia bisa lelah. Dia bisa aus. Karena lelah. Dia jalan kaki sampai berhenti dan duduk di pinggir perigi. Karena aus. Dia sampai minta perempuan Samaria memberikan sedikit minuman kepada dia. Dia bisa lapar. Sampai dia minta murid-muridnya pergi beli roti. Yesus sampai tidur di dalam kapal. Karena terlalu capek. Dia adalah Allah. Waktu dia menyatakan sifat ilahinya. Dia bangun. Memerintahkan laut. Tenanglah. Angin ribut. Berhentilah. Saat itu dia adalah Allah. Menyatakan kuasa super Allah. Saat dia tidur. Menyatakan manusia. Yang memerlukan keadaan lelah. Yang memerlukan istirahat. Ini keterbatasannya. Sifat dua ini. Sifat tidak terbatas. Sifat terbatas. Sifat ilahi. Sifat manusia. Justru menjadi satu paradoks. Menjadi satu kontradiksi. Menjadi sesuatu fenomena yang kita tidak mengerti. Ini menjadi kualifikasi. Dia disebut sebagai pengantara. Kalau dia bukan Allah. Dia tidak mungkin mewakili Allah. Di tengah-tengah manusia. Kalau dia bukan manusia. Dia tidak mungkin mewakili manusia menghadap Tuhan Allah. Di atas kayu salib Yesus berkata 7 kalimat. Kalimat pertama pakai istilah Bapa. Kalimat terakhir pakai istilah Bapa. Di tengah-tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di tengah-tengah itu dia justru pakai Bapa. Tidak. Pakai apa? Allahku, Allahku. Kalimat pertama dia berbicara sebagai anak kepada Allah. Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Pada kalimat terakhir dia mengatakan, Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu sebagai anak kepada Bapa. Dia adalah anak Allah berbicara kepada Allah Bapa. Tetapi kalimat keempat, dia berbicara sebagai manusia kepada Allah. My God,
Why hast thou forsaken me? Di sini kita melihat di atas kayu salib dia bersifat ilahi, bersifat manusia, saudara tubuh manusia, dia mati, saudara ilahi, dia taat kepada Bapa, menggenapi rencananya. Maka dia mengatakan tetel lestai, bahasa Greka, artinya genaplah rencanamu, aku sudah menyempurnakannya.